Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randi Himawan dengan NIM A11 2023 15473. Pada presentasi ini saya akan membahas Advanced Encryption Standard atau AES. Fokus utama saya bukan pada sejarah atau definisi, tetapi pada perhitungan manual, proses enkripsi, dan deskripsi AES, sehingga alur teknisnya bisa dipahami secara nyata. Next. Di sini ada perkenalan AES. AES adalah algoritma kriptografi simetris dengan ukuran blok 128 byte dan panjang kunci 128 92 atau 256 byte. Pada pembahasan ini, saya akan menggunakan contoh AES 128 agar perhitungan manual lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada 5W 1H AES. Memahami aspek penting dari AES. Next kita. Nah, di sini ada penjelasan tentang AES. Algoritma enkripsi. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang populer dalam kriptografi modern. Banyak digunakan untuk melindungi data dalam berbagai aplikasi dan sistem keamanan. Pengembangan dikembangkan oleh Vincent Richmond dan John Diamond. AES terpilih sebagai algoritma pengganti DES setelah memenangkan kompetisi yang diadakan oleh NIST. Penggunaan global. AES digunakan secara global di sektor pemerintah, keuangan, dan teknologi, memastikan keamanan data dan komunikasi di seluruh dunia. Nah, di sini ada 5W1HS, when, why, how. Menjelaskan tentang waktu, alasan, dan metode AES. Nah, kapan, kenapa, dan bagaimana AES? Ketika AES diadopsi oleh NIST pada tahun 2001, menjadikannya standar enkripsi yang diakui secara internasional untuk dilindungi data sensitif di berbagai sektor. Mengapa? AES menggantikan DES yang dianggap tidak aman, menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan algoritma yang lebih kompleks dan adaptif terhadap ancaman baru. Bagaimana? Proses enkripsi AES terdiri dari beberapa langkah substitusi byte, pergeseran baris, pencampuran kolom, dan penambahan kunci putaran untuk meningkatkan kerahasiaan data. Next. Nah, sini ada sejarah pengembangan AES. Bagian ini menjelaskan alasan AES dikembangkan. Namun, untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk ke bagian teknis proses enkripsinya saja. Nah, di sini spesifikasi dan struktur AES. Pada AES 128, proses enkripsi dilakukan dalam 10 round. Setiap round memiliki tahapan subbytes, chiffron, mix columns, dan ADDR round key. Yang akan saya fokuskan adalah bagaimana tiap tahap dihitung secara manual. Dan next, ada langkah-langkah enkripsi AES. Di slide ini menunjukkan urutan proses enkripsi AES. Setelah ini, saya akan membahas setiap tahap menggunakan contoh perhitungan yang berbeda dari PPT ini. Nah, di sini ada gambaran enkripsinya. Ada ADD-RON key, subbytes, chiffron, dan mix columns. Kita next. Ini data apa? Input, plain text, dan kunci untuk enkripsi. Pada saat ini, plain text akan dideskripsikan, di dienkripsi adalah 16 byte, hexanya 32. Kita next saja.
Di sini ada langkah satu, yaitu add Roncai atau add Roncai. Tahap pertama adalah add Roncai. Pada tahap ini, plain text di XOR dengan si perkei operasi XOR dilakukan byte per byte. Contohnya, jika satu byte plain text bernilai eh, 01 dan kunci bernilai 0F, maka hasilnya 0E. Hasil XOR ini menjadi state awal sebelum masuk ke tahap sub bytest. Maaf. Nah, lanjut next kedua. Langkah kedua adalah sub bytest. Sub bytest mengganti setiap byte pada state menggunakan tabel SBOX ICE. Misalnya, jika sebuah byte bernilai 0E, maka kita ambil baris 0 dan kolom E pada SBOX untuk mendapatkan nilai baru. Tahap ini menambahkan sifat nonlinear hingga hubungan antara plain text dan ciphertext menjadi sulit ditebak. Next, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu shiftron. Shiftron melakukan pergeseran baris pada state baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 byte. Geser di sini ya. Baris ketiga 2 byte dan baris keempat 3 byte ke kiri. Tujuan utama tahap ini adalah menyebarkan byte hasil dari sub bytest ke kolom lain. Kita next. Di sini adalah slide yang paling penting, yaitu mix column. Mix column adalah tahap paling kompleks karena melibatkan operasi matematika di Galois file GF2 × 8. Setiap kolom state dikalikan dengan matriks tetap ICE. Sebagai contoh, 1 byte hasil dihitung menggunakan kombinasi perkalian 02, 03, dan 01 lalu di XOR. Jika hasil perkalian menggunakan 9 byte, maka dilakukan reduksi menggunakan polinomial 0x 11b. Saya kayaknya punya catatan contoh. Nah, di sini ada 02, 03, 01, 01. Sini ada 01, 02, 03, 01, 01, 01, 02, 03, 03, 01, 01, dan 02. Di sini ada gambar kolom, di bawahnya ada, nah ini ya gambarnya ya, orange artel. Next, kita next saja. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa 1 byte input mempengaruhi seluruh kolom output, sehingga ACE memiliki difusi yang sangat kuat. Proses deskripsi ACE menggunakan langkah kembalikan dari enkripsi, yaitu im sub bytest, im shiftron, dan env mix column. Maaf, saya ulangi. Proses deskripsi ICE menggunakan langkah kebalikan dari enkripsi, yaitu env sub bytest, env shiftron, dan env mix column. Namun, add Roncai atau add Roncai tetap menggunakan operasi XOR karena XOR bersifat inverse terhadap dirinya sendiri. Nah, ini baru di next. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan manual yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan S terletak pada struktur matematisnya yang kuat dan bukan pada kerahasiaan algoritma. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ada pantun,
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.